Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Oh, anak ini pakai tenaganya sendiri buat menempa logam? Ototnya bakal sakit nggak? Ya, sakit. Huo Yuhao merasa seolah-olah ia memiliki kekuatan binatang jiwa 10.000 tahun. Meskipun ia tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Sejak ia menyatu dengan Wang Qiwei, kekuatannya telah meningkat pesat. Baru-baru ini, ia bahkan telah menyerap esensi es misterius beraneka ragam dan pil naga. Dengan dua harta ini, ia merasa seperti binatang buas manusia. Ketika ia sepenuhnya menyerap semua kekuatan obat pil naga, ia akan benar-benar menjadi binatang buas manusia. Meskipun logam langka itu kuat, ia sudah sekuat title Douluo. Ini bukan apa-apa baginya. Tak lama kemudian, Xuan Ziwen menyadari bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Keping demi keping cangkang luar itu diciptakan oleh Huo Yuhao. Terlebih lagi, kecepatannya semakin cepat. Melepaskan kekuatan jiwanya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Sesekali, ia bahkan mengangkat kepalanya untuk tertawa. Meski begitu, palu tempanya masih mendarat dengan sangat akurat di atas logam-logam langka di hadapannya. Jenius tetaplah jenius, Xuan Ziwen bergumam dalam hati. Dari mengamati Huo Yuhao, ia sepenuhnya memahami bagaimana seorang master jiwa bertipe spiritual selalu memiliki keunggulan dibandingkan master jiwa biasa dalam hal menciptakan dan meneliti alat-alat jiwa. Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat cangkang luar meriam dekomposisi kelas 8, yang membutuhkan lebih dari 40 aksesori eksternal. Setiap bagian cangkang luarnya menampilkan desain ramping yang indah. Bahkan dengan standar ketat Xuan Ziwen, tidak ada cacat sama sekali. Setelah menyelesaikan cangkang luar, Huo Yuhao bergerak sedikit, dan mulai memindahkan potongan-potongan alat jiwa di meja ukiran. Semua orang tahu bahwa dia akan memulai pembentukan inti, yang merupakan bagian terpenting dari alat jiwa. Jelas betapa rumitnya formasi inti alat jiwa kelas 8. Terlebih lagi, ini adalah percobaan pertama Huo Yuhao menggunakan alat jiwa kelas 8. Bahkan Xuan Ziwen pun tidak yakin dengan peluangnya. Jadi semua orang di sekitarnya juga tidak menyangka dia akan berhasil. Namun, Huo Yuhao saat ini tampak sangat tenang. Ekspresinya begitu tenang, bahkan senyum percaya diri tersungging di wajahnya. Hal ini membuat orang-orang yang menyaksikannya tercengang. Mereka mengenal Huo Yuhao dengan sangat baik, dan tahu bahwa ia ahli dalam menciptakan keajaiban. Inilah sebabnya mereka rela menunggu di sini dan menyaksikan lahirnya keajaiban. Xuan Ziwen hanya berdiri diam di sana dan memperhatikan. Ia tidak terburu-buru, hanya menunggu Huo Yuhao menyelesaikan pekerjaannya. Huo Yuhao mengambil sepotong logam langka dan berkonsentrasi. Pada saat yang sama, ia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih ke arah logam langka itu. Matanya pun berubah menjadi emas redup. Kekuatan spiritualnya yang lembut bagaikan tangan seorang wanita mendarat dengan lembut di atas logam langka itu. Bagi orang lain, Huo Yuhao hanya melepaskan kekuatan spiritualnya. Namun, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa logam langka itu mulai menunjukkan garis-garis yang terjalin rapat. Garis-garis ini adalah cetak biru yang telah ia hafal. Meskipun dia sudah lama menghafal cetak birunya, dia masih dengan hati-hati memproyeksikannya pada logam langka tersebut menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dia tidak menggunakan pisau ukir di atas meja. Ujung-ujung jari tangan kanannya kini memiliki bilah-bilah emas gelap. Bukankah itu cakar teror emas gelap miliknya?
Namun, ia tidak sepenuhnya melepaskan Dark Golden Terror Claw-nya, hanya memperlihatkan sebagian kecilnya. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan efek yang sama seperti menggunakan pisau ukir. Dark Golden Terror Claw-nya dapat dibandingkan dengan sebagian besar pisau ukir di papan peringkat pisau ukir. Bukannya Huo Yuhao tidak ingin menggunakan pedang pelindung kehidupannya. Tetapi ukurannya sudah terlalu besar. Bentuknya tidak lagi seperti pisau ukir, dan tidak akan mudah digunakan. Kelima jarinya mengetuk logam langka itu dengan lembut sebelum pergelangan tangannya mulai bergerak. Tiba-tiba, semua orang melihat kilatan cahaya keemasan gelap sebelum 5 serpihan logam langka terlepas dari potongan aslinya. Mengukir menggunakan 5 bilah pisau secara bersamaan? Heiketu membuka matanya lebar-lebar. Bahkan Xuan Ziwen pun tercengang. Kelima jari Huo Yuhao mulai bergerak lembut dan berirama. Seolah-olah ia sedang membelai logam langka itu dengan lembut. Serpihan-serpihan terus berjatuhan dari karya yang sedang dikerjakannya. Lapisan luarnya segera dipahat. Gerakan Huo Yuhao memang tidak cepat. Tetapi Heiketu dan Xuan Ziwen sama-sama tahu bahwa metode mengukirnya jauh lebih cepat daripada metode tradisional mengukir formasi inti. Bentuk umum formasi inti segera diukir. Senyum segera muncul di wajah Xuan Ziwen. Tindakan Huo Yuhao memang mengejutkan, tetapi menyenangkan. Namun, ia menyadari bahwa tindakan Huo Yuhao tidaklah semagis itu. Selama proses pengukiran ini, Huo Yuhao hanya mengukir bentuk luar formasi inti. Ia belum menyentuh bagian terhalusnya, hanya menyederhanakan proses pengukiran bagian luarnya. Esensi sejati dari formasi inti akan bergantung pada seberapa baik ia melakukannya nanti. Terlebih lagi, ini hanyalah salah satu dari 24 formasi inti yang dibutuhkan. Kesulitan dalam menciptakan alat jiwa kelas 8 ini terletak pada bagaimana menggabungkan 24 formasi inti menjadi 3 formasi inti. Hal ini mengharuskan ke-24 formasi tersebut sempurna di seluruh proses. Selama penggabungan formasi-formasi ini, dibutuhkan jiwa dan kekuatan spiritual yang luar biasa sebagai penunjang sebelum seluruh proses dapat diselesaikan. Huo Yuhao memang melambat. Ia menarik kembali keempat jarinya yang lain sebelum menggunakan tangan kirinya untuk mengambil logam langka itu. Hanya jari telunjuk kanannya yang terus mengukir logam itu. Meskipun kecepatannya masih sama, ia kini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Potongan logam terus berjatuhan, dan Huo Yuhao tetap sangat fokus. Meskipun hanya yang pertama dari 24 formasi inti, formasi ini masih jauh lebih kompleks daripada formasi inti utama dari banyak alat jiwa kelas 7. Semakin canggih alat jiwa, semakin sulit pembuatannya. Sama seperti master jiwa dan insinyur jiwa, semakin tinggi kultivasinya, semakin sulit pula pencapaiannya. Xuan Ziwen merasakan nostalgia saat mengamati Huo Yuhao. Dahulu kala, ketika ia masih berada di Kekaisaran Matahari dan Bulan, ia mengandalkan pembuatan meriam dekomposisi kelas 8 untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8 termuda di Aula Kebajikan Agung. Pada saat yang sama, ia menjadi kepala peneliti mereka. Dia sangat bersemangat saat itu. Sayang sekali kekuatannya begitu terbatas di Aula Kebajikan Agung. Akhirnya, dia diburu oleh Huo Yuhao dan datang ke Sekte Tang. Namun, Xuan Ziwen sama sekali tidak menyesali pilihannya. Sejak bergabung dengan Sekte Tang, ia selalu dihormati. Di saat yang sama, Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak pelit dalam menyediakan berbagai sumber daya untuknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 dalam waktu sesingkat itu? Meskipun Xuan Ziwen tahu bahwa ia tidak kalah dari siapapun dalam hal penelitian alat jiwa,
ia juga sangat menyadari bahwa fondasinya dalam hal pengembangan kekuatan jiwa sangat buruk. Awalnya, ia mengandalkan berbagai macam obat untuk menjadi seorang Soul Douluo. Sebelum mencapai kelas 9, ia percaya bahwa siapapun dengan 7 cincin di Sekte Tang dapat dengan mudah mengalahkannya jika ia tidak menggunakan alat jiwa. Biasanya, ia sangat sibuk bekerja, dan bahkan tak sempat memikirkan urusan sehari-hari. Kini setelah ia akhirnya punya waktu untuk beristirahat, berbagai macam pikiran berkecamuk di benaknya. Namun, ia masih terpaku pada Huo Yuhao. Huo Yuhao melaju semakin cepat. Dari ketidaktahuannya yang awalnya, ia perlahan-lahan mendapatkan kembali perasaan telah membuat alat jiwa. Bahkan ia sendiri senang dan terkejut karenanya. Logam langka ini tampak membesar di matanya. Bahkan beberapa detail terkecil pun diperhatikan dengan cermat. Awalnya, ia tidak berani menggunakan teknik mengukir apapun. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa jauh lebih mudah dengan menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai panduan. Tak lama kemudian, formasi inti pertamanya telah selesai. Ia dengan hati-hati meletakkannya di sudut meja ukir. Ia kemudian mengambil potongan logam langka keduanya dan mulai mengukirnya. Xuan Ziwen melangkah maju beberapa langkah dan diam-diam mengambil formasi inti pertama itu, mengamatinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dan mengembalikannya ke posisi semula. Anak ini memang tidak pernah bermalas-malasan. Begitulah penilaian Xuan Ziwen setelah melihat formasi inti. Dari fakta bahwa Huo Yuhao mampu menciptakan formasi inti dalam waktu sesingkat itu, jelaslah bahwa ia adalah seorang insinyur jiwa kelas 7 yang berkualifikasi. Ia bahkan termasuk yang paling berpengalaman. Mungkin sebaiknya ia mencoba salah satu alat jiwa kelas 8 yang lebih sederhana. Ia mungkin akan berhasil menciptakannya. Tentu saja, ini hanya pikiran sesaat yang terlintas di benak Xuan Ziwen. Huo Yuhao semakin cepat. Pembentukan formasi inti kedua hanya membutuhkan 4/5 waktu yang dibutuhkannya untuk membuat formasi pertama. Ke-24 formasi inti tersebut dibangun untuk tujuan yang sama. Terdapat 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 8 formasi, dan masing-masing kelompok memiliki kesamaannya sendiri. Lebih lanjut, formasi-formasi tersebut juga saling terkait dalam beberapa aspek. Huo Yuhao menghabiskan 2 jam menyelesaikan kelompok formasi inti pertama. 8 formasi tersusun rapi di atas meja. Xuan Ziwen memperlihatkan ekspresi aneh di wajahnya saat melihat ini. Ia masih ingat betul bahwa ia menghabiskan total 6 hari untuk menyelesaikan pembuatan meriam dekomposisi kelas 8 saat masih menjadi insinyur jiwa kelas 8. Sedangkan untuk kelompok formasi inti pertama, ia menghabiskan 3 hari. Formasi inti mereka sama saja. Kelompok pertama adalah yang paling sulit. Baru pada tahap selanjutnya, seseorang dapat maju lebih cepat seiring pemahaman tekniknya. Anak ini benar-benar berhasil. Setidaknya sepertinya dia tidak melakukan kesalahan. Nanti akan lebih mudah lagi. Tentunya dia tidak melakukan kesalahan, kan? Xuan Ziwen ingin mengingatkan Huo Yuhao bahwa ia dapat beristirahat sejenak di tengah-tengah pembuatan alat jiwa tingkat lanjut untuk mengisi ulang daya. Namun, ketika ia melihat Huo Yuhao, ia langsung menyadari bahwa Huo Yuhao sangat energik. Ia sama sekali tidak terlihat lelah. Kalau begitu, dia tidak perlu istirahat, pikir Xuan Ziwen dalam hati. Ia berbalik dan berjalan keluar. Ia mendapati langit sudah gelap. Dari langit, fajar tampak tinggal 6 jam lagi. HMPH, kalau dia tidak bisa menyelesaikannya sebelum fajar, itu tidak akan dihitung meskipun dia berhasil pada akhirnya. Lagi pula, memangnya kenapa kalau dia berhasil?
Kalau tidak bisa digunakan, dia tetap akan kalah. Bahkan Xuan Ziwen pun tidak menyadari bahwa mentalitasnya telah berubah. Awalnya, ia percaya bahwa Huo Yuhao ditakdirkan untuk gagal. Sekarang, ia sudah mulai memikirkan cara untuk menjauhkan Huo Yuhao. Perubahan itu terjadi secara bertahap. Huo Yuhao tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Xuan Ziwen. Ia benar-benar terpaku saat ini. Memang jauh lebih mudah menyelesaikan kelompok kedua dibandingkan kelompok pertama. Namun, ia sama sekali tidak berpuas diri. Ia tahu bahwa kekurangan apapun dapat mengakibatkan kegagalan total. Ini adalah alat jiwa kelas 8. Ia perlu menuangkan kekuatan jiwa untuk menghubungkan komponen-komponennya. Jika ada masalah dengan struktur internal formasi inti, seluruh formasi akan lumpuh. Jika itu terjadi, usahanya akan sia-sia, dan ia juga akan menyia-nyiakan logam langka yang berharga. Itu sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Satu persatu, sambil bekerja, Huo Yuhao juga menghitung. Seiring berjalannya waktu, ia merasa gerakannya semakin lancar. Sepertinya aku jadi lebih baik setelah tidak berlatih. Hehe, Guru Xuan pasti agak heran. Namun, pikiran itu hanya terlintas di benaknya sebelum menghilang. Ia hampir membuat kesalahan karena sedikit saja teralihkan. Faktanya, peningkatannya akibat kurangnya latihan merupakan sebuah anomali. Alasannya adalah karena kultivasinya meningkat terlalu cepat. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa sebagai penopang dan fondasinya yang kokoh, ia berhasil tetap bebas dari kesalahan setelah mendalami penelitian alat jiwa selama beberapa hari terakhir. Sekompleks apapun formasi inti alat jiwa kelas 8, tetap saja formasi inti. Yang dibutuhkan hanyalah usaha, kekuatan jiwa, dan pengalaman yang lebih. Huo Yuhao jelas sangat kurang pengalaman. Namun, ia memiliki keunggulan dalam hal lain. Kekuatan jiwa seorang master jiwa dengan jiwa bela diri kembar lebih besar daripada kebanyakan master jiwa lain di tingkat yang sama. Saat ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao baru mencapai peringkat 80. Tetapi ia memiliki kekuatan jiwa seorang Sol Douluo peringkat 85 biasa. Ini juga berarti bahwa kultivasinya yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari title Douluo. Lagi pula, ia sudah memiliki inti jiwa. Kelompok kedua telah selesai. Huo Yuhao menghela napas panjang. Setelah menyelesaikan kelompok formasi inti keduanya, ia akhirnya mengangkat kepalanya dan meregangkan lehernya untuk bersantai. Jam berapa sekarang, kakak tertua? Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei. Bei Bei menjawab, hanya tinggal 4 jam lagi menuju fajar. Baiklah, Huo Yuhao menjawab sebelum dia mulai bekerja lagi. Sisanya sudah pergi tidur. Hanya Bei Bei, Ji Juechen, Xuan Ziwen, dan Heketu yang tersisa di kamar. Heketu dan Xuan Ziwen memang biasa tinggal di belakang. Namun, Ji Juechen mengejutkan semua orang dengan ikut tinggal. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri di tempatnya, seperti papan target, mengamati Huo Yuhao dalam diam. Ada riak di matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Yang lain tidak mengganggunya. Fanatik pedang ini memiliki pola pikir yang berbeda dari orang biasa. Namun, kecepatan kultivasinya tidak kalah dengan para 7 monster Shrek. Saat ini, ia semakin jarang berlatih tanding dengan yang lain. Namun, setiap kali ia berlatih, ia menunjukkan peningkatan yang nyata. Selain itu, ia telah mengidentifikasi satu lawan dan terus menghadapi lawan tersebut. Hal ini mengurangi tekanan pada banyak lawan lainnya. Orang yang ia identifikasi ini adalah Su Sanxi. Sejak Su Sanxi mendapatkan perisai Xuanwu dan menyatu dengan kura-kura emas, kemampuannya terus meningkat.
Ia bahkan berhasil mengalahkan Ji Juechen. Terlebih lagi, pertahanannya begitu kuat sehingga ia tidak takut pada Ji Juechen. Di Sekte Tang, Ji Juechen dikenal memiliki serangan terkuat, sementara Su Sanxi memiliki pertahanan terkuat. Sudah sepantasnya mereka berdua bertanding. Su Sanxi umumnya menghindari Ji Juechen karena ia tidak ingin terus-menerus bertarung dengannya. Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan kelompok formasi inti kedua. Namun, ia memperlambat langkahnya pada kelompok ketiga. Kelompok formasi inti ketiga adalah yang paling rumit, dan persyaratan presisinya juga jauh lebih tinggi. Ada satu formasi yang berada di tengah seluruh formasi. Formasi ini adalah yang terkecil, tetapi juga yang paling rumit. Ukurannya hanya sebesar buah ceri. Tetapi pola yang harus diukir di atasnya sangat rumit. Pola di batu ini 2 atau 3 kali lebih banyak daripada di batu-batu lainnya. Huo Yuhao pertama-tama menyelesaikan 7 formasi lainnya dalam kelompok ketiga sebelum ia memulai formasi yang paling rumit ini. Ia sangat berhati-hati dan memperlambat lajunya. Cahaya keemasan di matanya jauh lebih terang daripada sebelumnya. Ia takut membuat kesalahan sekecil apapun. Xuan Ziwen diam-diam memperhatikan dari samping. Raut wajahnya kini menunjukkan kekaguman. Ia tak tahu harus berkata apa tentang murid di depannya ini.